Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Kalau saudara-saudari menyimak bacaan pertama hari ini dan juga hari kemarin yang diambil dari kitab Kejadian, Anda akan teringat kisah putra-putra Israel, 12 putra Israel. Dan tentunya Anda ingat salah satu yang dibuang, yang dibenci oleh, bukan dibenci, yang saudara-saudaranya iri, yaitu Yusuf. Padahal Israel mencintai Yusuf. Dan bagaimana Yusuf akhirnya karena dibuang, sekali lagi, karena dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf akhirnya pergi ke Mesir, menjadi budak, dan dipercaya untuk menjadi bendahara, pemegang kuasa di Mesir atas nama Fir'aun. Akhirnya 11 saudara yang lain pun datang kepada Yusuf memohon pertolongan. Menarik bagi saya, Yusuf yang sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang sudah dianiaya oleh saudara-saudaranya, kalau secara manusiawi tentunya mempunyai rasa kecewa, marah, jengkel terhadap saudara-saudaranya. Namun dalam bacaan hari ini, bagaimana akhirnya Yusuf begitu sadar bahwa inilah jalan Tuhan untuk menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya. Yaitu apa? Memang jalan Tuhan ia harus dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya ia menjadi penguasa di tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, memang jalan Tuhan seringkali tidak bisa kita mengerti. Kemarin dalam renungan terakhir saya berbicara, semoga yang kita mohon berkenan pada Tuhan. Lalu ada seorang bapak yang bertanya, lah kalau tidak berkenan, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya betul. Maka kalau begitu apa? Semoga saya berkenan menerima hal yang tidak saya kehendaki. Yang tidak sesuai dengan yang saya bayangkan, yang saya inginkan. Itulah kerendahan hati. Itulah kerendahan hati, saudara-saudariku. Ingat, dosa pertama dan utama dalam hidup kita, manusia adalah kesombongan. Kesombongan. Maka keutamaan yang pertama dan paling utama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah sikap yang membuat kita berani apa? Menerima hal-hal yang tidak berkenan menurut saya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Hal-hal yang tidak sama dengan rencana saya. Hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginan saya. Kita berani menerima. Itulah kerendahan hati. Maka tokoh yang diajarkan dalam kitab Kejadian dari 12 putra-putra Israel, Yusuf adalah sosok yang rendah hati. Rendah hati menerima apa? Kepahitan sebagai jalan berkat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya. Itulah jalan Tuhan. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudaraku, memang menurut saya mungkin menyakitkan, mungkin tidak enak, mungkin tidak sebanding dengan apa yang saya perbuat. Tetapi derita itu, kesakitan itu kadang-kadang menjadi sebuah jalan untuk kebaikan
Nah, untuk kebaikan. Bukan semata-mata saya, untuk kebaikan orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita. Jangan lupa loh, kita ini jalan berkat bagi orang lain, Jangan hanya memikirkan kebaikan dirimu saja, diriku saja. Ya, bertobatlah Eko. Eko pun harus bertobat. Jangan hanya memikirkan kebaikan Eko saja. Doakan ya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkatimu. In cruce salus.